guys, kita dari kelompok 6 PDB A86. Yeay. Nah, sekarang kita lagi berada di Pantai Kenjeran Lama untuk melakukan proyek kebangsaan. Tonton terus videonya ya. Jadi, dalam video kali ini kami mengangkat tema cinta tanah air dengan judul implementasi rasa cinta tanah air melalui sikap peduli terhadap lingkungan. Kami memilih Pantai Kenjeran Lama sebagai lokasi proyek kebangsaan kami. Pantai Kenjeran Lama terletak di Jalan Raya Pantai Lama nomor 12 Kenjeran, Bulak, Surabaya. Pantai Kenjeran Lama merupakan salah satu tempat wisata alam di Surabaya. Namun, kebersihan lingkungan masih menjadi masalah yang terus-menerus ada sampai sekarang. Berikut kami persembahkan drama tentang pentingnya menjaga lingkungan. Total sampah plastik di Indonesia setiap tahunnya mencapai 1.027.800 ton per tahunnya. Plastik ini sulit untuk terurai karena rantai karbonnya yang panjang. Kalaupun bisa terurai, butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan tumbler. Limbah kaleng adalah limbah yang tidak bisa diuraikan secara alami maupun biologis. Karena limbah ini termasuk ke dalam kategori limbah anorganik. Biasanya kaleng digunakan sebagai penyimpan makanan, minuman, ataupun makanan. Limbah kaleng ini tidak bisa teruraikan karena dia terbuat dari logam yang tidak dapat teruraikan. Dengan mengetahui limbah kaleng ini, maka kita akan lebih mengetahui bagaimana penanganan dan pengolahan sampah dari kaleng tersebut. Kaleng adalah salah satu masalah besar yang perlu diperhatikan dalam hal kelestarian lingkungan hidup. Untuk mengatasinya, kaleng perlu didaur ulang, diolah kembali, dan dijadikan barang berguna. Contoh penanggulangannya, yakni dengan menggunakan mesin pres maupun digunakan sebagai kerajinan. Dilansir dari World Wide Fund for Nature atau WFF, sebesar 30-40% dari semua kayu industri global digunakan untuk permintaan produk berbasis kertas seperti kertas katalog kantor dan juga buku. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK pada tahun 2020, setiap tahunnya Indonesia itu menghasilkan sampah sebanyak 34,5 ton dan 12% dari jumlah sampah tersebut adalah sampah kertas. Nah, sementara itu sebanyak 43% limbah kertas ini masih belum terkelola dengan baik. Nah, cara kita untuk meminimalisir bagaimana cara kertas ini kertas ini bisa terminimalisir adalah melalui tindakan paperless, yaitu dengan cara mengurangi penggunaan kertas melalui menyampaikan informasi melalui sosial media menggunakan alat-alat elektronik. Adalah sisa kain yang bersumber dari proses produksi konveksi dan garmen berskala kecil hingga besar seperti proses pemotongan, pewarnaan, dan pengemasan maupun pasca konsumsi masyarakat. Di Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah tekstil atau setara dengan 12% dari limbah rumah tangga. ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah styrofoam. Hanya 1,15% didaur ulang, sisanya bertebaran selama styrofoam tak terurai. Pemerintah sedang mengupayakan 0,27 juta hingga 0,59 juta ton sampah yang masuk ke laut Indonesia selama kurun waktu 2018 bisa dikurangi hingga 70%.
besar sampah di Indonesia. Berdasarkan data pengolahan sampah pada tahun 2017 sampai 2018 dari SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di beberapa regional seperti Jawa, sampah makanan mendominasi komposisi keseluruhan jenis sampah sebesar 46,75%. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh The Economist Intelligence Unit pada 2017, Indonesia merupakan negara kedua penghasil sampah makanan terbanyak kedua, yaitu sekitar 300 kg tiap individu. Keadaan ini cukup miris karena tingkat kelaparan di Indonesia masih termasuk yang sangat kritis. Nyatanya, jumlah tersebut mampu menghidupi 28 juta atau 11% penduduk di Indonesia. Rasa cinta tanah air sendiri tidak selalu harus berhubungan dengan hal-hal besar mengenai negara tercinta kita, tetapi bisa mulai dari hal terkecil di sekitar kita, seperti peduli terhadap lingkungan sekitar yang bisa kita wujudkan dengan tindakan tidak membuang sampah sembarangan. Karena kita tidak bisa bergantung pada petugas kebersihan saja, para pengunjung yang datang pun harus bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan setempat. Untuk kalian semua, jangan lupa buang sampah pada tempatnya ya.